Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Isa. Di sini aku mau bahas sedikit tentang project kuliah yang telah aku buat. Di sini aku membuat project yaitu Polyclinic App. Nah, Polyclinic App itu adalah project untuk manajemen poliklinik. Jadi kayak nanti di situ ada 3 level, yaitu ada pasien, dokter, dan juga admin. Nah, pasien sendiri itu dia bisa eh, membuat surat untuk eh, berobat. Dan dokter itu dia bisa membuat jadwal periksa, dan juga admin itu dia bisa manajemen user atau pasien tadi, terus dokter, dan juga dia bisa menambah poli. Nah, kita belum sampai situ, kita ini dulu deh, kita masuk ke project dulu. Oke, di sini aku udah buat seperti ini untuk struktur foldernya. Kita lihat di sini aku itu pakai Laravel 11 dengan PHP 8.2 di sini ya teman-teman ya. Oke, kita langsung ini aja. Kita kita start project-nya dulu. Itu menggunakan PHP Artisan Serve seperti biasa yang digunakan untuk Laravel. Terus kita juga pakai npm run dev untuk uh, Node.js-nya. Oke, di sini aku mau membahas sedikit tentang MVC tentunya, karena Laravel itu dia basicnya MVC, yaitu Model View Controller. Nah, kita bisa lihat di sini. Sini ada model, ada view, view itu di sini view, dan ada controllers. Nah, untuk model sendiri itu dia seperti ini. Nah, ini dia tuh seperti uh, kita membuat struktur datanya untuk database gitu, istilahnya begitu. Nah, sedangkan controller, bentar, kita masuk ke view dulu deh. Nah, view itu dia seperti user interface itu, dan controller itu sebagai jembatan antara model dan views tadi. Oke, setelah nah ini aku mau coba masuk ke ini deh. Oh ya, saya belum ada ini ya. Nah, kita save dulu. Start, start. Ini udah nyala. Oke, kita ke admin. Bentar, loading dulu. Nah, di sini aku mau, oh iya, aku mau ini liatin ERD-nya yang telah aku buat ya, teman-teman. Kita masuk di Wikidiagram, di wikidiagram.io. Ini udah terlihat ERD yang telah aku buat untuk project aku sendiri, yaitu di sini ada beberapa tabel, di antaranya ada poli, ada users, ada periksa, jadwal periksa, dan lain-lain. Nah, di sini aku mau nekanin di poli, teman-teman ya. Nah, di sini ada dua tabel poli, yaitu ada poli dan daftar poli. Nah, perbedaannya adalah poli itu diisi dengan nama poli dan keterangan, sedangkan daftar poli itu ada ID pasien, ada ID jadwal, keluhan, dan lain-lain. Nah, di sini tabel poli itu bisa di CRUD oleh users. Jadi user di sini sebagai role admin untuk membuat polinya seperti poli umum atau poli apapun. Nah, untuk daftar poli ini akan diisi oleh pasien gitu. Nah, di sini udah terlihat daftar poli many to one ke users. Jadi eh, user itu bukan. Jadi daftar poli itu bisa mempunyai banyak users gitu. Oke. Sini terus aku mau masuk lagi ke ini. Ini udah bisa keren. Terus kita masuk ke sini. Oke, ini udah masuk ke halaman default dari Laravel. Sorry, default dari Laravel. Nah, ini itu ke pet slash ya. Ini slash sama aja nih, kayak gini slash sama tuh. Nah, ini tuh masuk ke dalam welcome.play.php di sini, teman-teman ya. Ini adalah default dari Laravel itu sendiri. Terus kita bisa dua pilihan, yaitu udah login dan register. Di sini database-nya udah aku clear, jadi kita harus register dulu. Nah, kita register dulu, kita masukin nama lengkap, terus email,
alamat isi terserah, nomor HP isi terserah, KTP terserah, password ini ya. Oke. Nah, setelah ke register, kita route-nya akan masuk ke /login. Di sini kita tinggal masukin data kita yang tadi udah dibikin. Oke, kita login dan kita akan masuk di di role pasien, sorry. Di role pasien. Nah, pasien itu yang telah aku tadi ngomong ya, itu dia bisa eh, ngajuin eh, kayak keluhan atau ngajuin mau berobat gitu, ngajuin mau berobat ya di sini. Nah, nomor rekam medis itu diambil dari ini 2025 adalah tahun, terus 11 itu adalah tanggal. Nah, 001 itu eh apa nomor urutan user 01. Nah, di sini ada daftar poli, pilih poli. Di sini ada pilih poli umum, di sini ada jadwal. Kita harus pilih poli dulu, terus kita pilih jadwal. Misalkan di sini, terus kita keluhan eh sakit gigi. Oke, kita masuk ke daftar. Nah, setelah kita masuk ke daftar, otomatis dia masuk ke antrian satu. Karena belum ada antrian, jadi dia masuk ke antrian pertama. Oke, kita keluar dulu. Kita masuk ke halaman admin. Login. Nah, di sini admin itu bisa manajemen poli atau bisa menambah, mengedit, atau menghapus poli. Misalkan tadi kan out poli umum, keterangan terserah. Oke, di sini kita mau tambahin poli lagi, misalkan poli gigi, itu keterangan ya gigi aja deh ya, gigi simpan. Oke, di sini udah ada polinya tadi di sini. Terus kita mau, misalkan mau edit tuh, itu tinggal edit. Misalkan poli gigi baru, tuh, simpan. Nah, di sini udah masuk poli gigi baru dan gigi baru sesuai dengan yang telah kita edit. Kita refresh dan masih ini. Jadi otomatis poli gigi baru tersebut masuk ke database. Di sini nih database di poli. Nah, poli gigi baru. Oke. Di sini kita juga bisa menghapus. Nih, ini CRUD doang. Terus dia juga bisa manajemen dokter. Dia bisa menambah dokter. Terus dia bisa menghapus dokter, bisa mengedit dokter, dan dia bisa manajemen pasien juga. Dia bisa menghapus dan mengedit pasien tuh. Ada manajemen obat juga. Cuman di sini aku tekan lagi, aku mau membahas tentang manajemen poli saja. Oke. Di sini poli, aku bikin daftar poli di models. Jadi di sini ada tabel daftar poli dengan isian yaitu ID pasien, ID jadwal, keluhan, dan nomor antrian. Nah, ID pasien itu diambil dari user. Jadi dia berrelasi dengan tabel user dengan foreign key yaitu ID pasien. Oke. Terus yang ID jadwal itu dia berrelasi dengan tabel jadwal periksa. Dan ID daftar poli dia berrelasi dengan tabel periksa. Oke, di sini aku mau bahas tentang poli. Oke, tadi kita CRUD di admin ya. Di admin nih, kita masuk ke view, terus kita masuk ke admin. Ke admin kita masuk ke polis, kita bisa nih. Index itu adalah halaman awal kita masuk tuh kayak gini. Ini namanya index. Ini halaman index. Di halaman index itu dia punya route yaitu police.create dan route mana satunya? Nah, ini police.destroy. Nah, di sini police.create itu dia bisa menambah atau daftar poli, bisa menambah poli maksudnya. Nah, sedangkan di sini police destroy itu dia menghapus poli sesuai dengan ID polinya. Oke. Nah, police create itu diambil dari mana sih? Nah, police create itu diambil dari controller ya teman-teman ya. Di sini kita bisa masuk ke ini poli controller, terus untuk store itu dia menambah poli. Kalau yang ini tuh dia cuman nampilin aja. Kalau yang ini dia itu menambah poli itu. Ada validasinya. Itu kita pakainya dolar karena PHP itu pakai dolar.
Terus sama dengan request, validate, nama poli itu required, keterangan nullable. Jadi nama poli itu harus terisi, sedangkan keterangan tuh nullable gitu. Jadi poli membuat dengan atribut validate, jadi harus tervalidasi dulu, baru di return tuh teman-teman, di return di direct ke route police.index. Kalau misalkan sukses, maka tulisannya poli berhasil ditambahkan dengan tipe sukses seperti itu. Edit ini dia cuman view doang. Oh ya, yang ini view doang nih. Ini view doang, makanya kok nggak ada validasinya ya. Yang itu tuh view doang. Jadi dia nampilin eh apa sih, dia nge-route ke admin police.edit di sini. Ini cuman view doang. Nah, kalau yang ini itu dia membuat update-nya gitu. Jadi dia ada parameter request, request ID. Nah, parameter ID ini diambil untuk eh, mengambil ID sesuai yang user klik. Misalkan ID usernya, ID-nya misalkan satu, otomatis yang diedit adalah ID satu. Gitu. Jadi nggak semua keedit. Kayak gitu. Jadi cuman update itu cuman satu doang. Oke, ini validasi sama dengan request ini sama kayak tadi, sama persis. Cuman validasi doang. Terus poly, find or fail. Nah, jadi ini dia ngecek tuh ada nggak ID-nya. Terus poly sama dengan poly update dengan atribut validate. Terus direct route police.index. Kalau sukses maka dia nampilin police berhasil diupdate. Nah, untuk destroy itu dia menghapus dengan parameternya ID-nya tadi. Gitu. Benar. Oke, tadi aku udah bahas sedikit tentang create, yaitu untuk menambah poli. Ini yang bisa nambah poli adalah admin. Nih masuk ke admin tuh, ya kan? Create, edit, index, dan dashboard. Nah, dashboard ini yang tadi kita lihat di dashboard admin, si admin ini. Ini kita, oh ya ini yang ini ya pasien ya. Kita masuk ke admin dulu deh. Kita masuk ke admin dulu. Sorry. Nah, ini dashboard admin di sini. Ini dashboard adminnya. Nah, di edit ini dia bisa update poli teman-teman. Nah, ini poli. Dia bisa edit sesuai dengan ID yang diklik. Nih, ID yang diklik tuh. Ini kan ada tulisannya 4 tuh teman-teman di sini nih. Nggak kelihatan ya? Ada tulisannya 4 di pojok kiri. Itu untuk edit ya. Nah, ini kan sesuai dengan data yang telah kita klik ya. Tadi kan kita batal dulu. Nah, poli tadi kan di sini ada poli umum terserah tuh. Nah, di sini diedit otomatis dia masuk ke nama polinya udah autofill yaitu poli umum. Keterangannya terserah sesuai dengan yang kita klik tadi ya. Nah, itu isi dari tadi itu diambil dari apa sih, Bang? Dari ID polinya. Terus ID polinya berisi yaitu ada nama poli, tuh ada nama poli dan eh nama poli dan mana ya? Bentar, nggak kelihatan. Nah, dan keterangan tuh. Nih, oh ya, nggak kelihatan ya. Dan keterangan. Sorry, di sini dan keterangan gitu. Kalau misalkan kita ganti, maka otomatis ke ganti. Gitu aja teman-teman untuk penjelasan dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.